Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika hidup di zaman dulu, saat tidak ada rumah sakit, dokter, atau suster? Saat penyakit dianggap sebagai kutukan dan pengobatan dilakukan dengan ritual mistis. Sejarah dunia medis adalah perjalanan panjang yang penuh dengan eksperimen, kegagalan, dan revolusi yang membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Hari ini kita akan menyusuri sejarah panjang bagaimana rumah sakit, dokter, dan perawat berkembang dari peradaban kuno hingga era modern. Bersiaplah untuk menyelami kisah yang penuh dengan perjuangan manusia melawan penyakit, inovasi luar biasa, serta perubahan mendasar dalam cara kita merawat kesehatan. Selamat datang di History Herald. Pengobatan kuno ketika penyakit adalah kutukan. Sebelum konsep rumah sakit lahir, manusia sudah berusaha menyembuhkan penyakit, meski dengan cara yang masih sangat primitif. Pada zaman prasejarah, penyakit sering dianggap sebagai hukuman dari roh jahat. Oleh karena itu, pengobatan dilakukan oleh dukun atau pendeta yang mencoba mengusir roh tersebut melalui ritual mistis, doa, dan penggunaan ramuan herbal. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa praktek terapenasi, yaitu membuat lubang di tengkorak pasien untuk melepaskan roh jahat, sudah dilakukan sejak 7.000 tahun yang lalu. Dukun dan tabib menggunakan kombinasi mantra, tumbuhan obat, serta terapi spiritual untuk menyembuhkan pasien. Di Mesir kuno, konsep pengobatan mulai berkembang lebih sistematis. Mereka percaya bahwa tubuh manusia memiliki saluran seperti sungai Nil, dan penyakit terjadi karena penyumbatan. Para pendeta yang juga bertindak sebagai dokter menggunakan ramuan herbal, operasi sederhana, dan mantra dalam praktik medis mereka. Salah satu dokumen medis tertua yang ditemukan yaitu Papyrus Ebers yang berasal dari sekitar tahun 1550 sebelum Masehi, berisi lebih dari 700 resep obat dan prosedur medis. Di Mesopotamia dan India, pengobatan juga berkembang. Bangsa Sumeria dan Babilonia mencatat penyakit serta metode pengobatan di lempengan tanah liat. Mereka percaya bahwa Dewa Enlil bisa menyebabkan atau menyembuhkan penyakit. Sementara itu di India, sistem Ayurveda berkembang sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan konsep keseimbangan tubuh melalui herbal dan yoga. Di Yunani dan Romawi, pemikiran medis mulai beralih dari mistisme ke metode yang lebih ilmiah. Hippocrates yang hidup antara tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi disebut sebagai bapak kedokteran karena memperkenalkan konsep bahwa penyakit berasal dari faktor alami, bukan mistis. Ia juga memperkenalkan sumpah Hippocrates yang masih digunakan dalam dunia medis hingga sekarang. Di Romawi, Galen mengembangkan teori tentang anatomi manusia berdasarkan eksperimen pada hewan yang bertahan hingga abad pertengahan. Bangsa Romawi juga mendirikan paletudinaria, yaitu fasilitas perawatan medis bagi tentara yang menjadi cikal bakal rumah sakit modern. Rumah sakit pertama di dunia. Ketika agama mulai berperan besar dalam kehidupan masyarakat, perawatan medis semakin berkembang. Pada masa Kekaisaran Romawi dan Bizantium, rumah sakit pertama mulai didirikan, tetapi masih lebih mirip tempat perlindungan daripada fasilitas medis modern. Pada abad keempat, Kaisar Romawi Konstantinus mendirikan rumah sakit pertama di dunia di bawah pengaruh Kristen. Rumah sakit ini lebih berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi orang sakit dan miskin. Dalam dunia Islam, bimaristan berkembang pesat pada abad ke-9, terutama di Baghdad dan Kairo. Rumah sakit ini tidak hanya merawat pasien, tetapi juga menjadi pusat penelitian dan pelatihan medis. Di Eropa abad pertengahan, rumah sakit lebih banyak dikelola oleh gereja. Biara menyediakan perawatan bagi yang sakit, tetapi pengobatannya masih didasarkan pada doa dan ritual agama. Sementara itu di dunia Islam, rumah sakit seperti Bimaristan Al-Nuri di Damaskus yang dibangun pada abad ke-12 sudah memiliki bangsal khusus untuk penyakit menular, serta konsep apotek pertama. Peran dokter dan perawat dalam sejarah. Profesi dokter dan perawat berkembang secara bertahap, dari peran spiritual ke ilmu pengetahuan. Pada abad ke-12, universitas mulai mengajarkan ilmu kedokteran, seperti di Universitas Bologna dan Salerno. Dokter mulai menerapkan metode ilmiah, meski masih dipengaruhi teori kuno seperti teori humor.
yang menganggap keseimbangan cairan tubuh menentukan kesehatan seseorang. Lahirnya perawat modern terjadi pada abad ke-19, ketika Florence Nightingale mengubah profesi perawat dari sekadar pembantu dokter menjadi tenaga medis profesional dengan metode kebersihan dan perawatan pasien yang lebih baik. Peran perawat semakin penting dalam Perang Dunia I dan II, ketika rumah sakit lapangan dibutuhkan untuk merawat tentara yang terluka. Revolusi kedokteran di era modern. Dari abad ke-19 hingga sekarang, dunia medis mengalami revolusi besar dengan penemuan-penemuan yang menyelamatkan jutaan nyawa. Pada tahun 1846, William Morton memperkenalkan anestesi menggunakan ether, mengubah dunia bedah selamanya. Joseph Lister pada tahun 1867 memperkenalkan antiseptik untuk mencegah infeksi dalam operasi. Vaksin dan antibiotik menjadi salah satu terobosan terbesar dalam sejarah medis. Louis Pasteur menemukan vaksin rabies dan prinsip pasteurisasi. Alexander Fleming menemukan penisilin pada tahun 1928, membuka era antibiotik yang menyelamatkan banyak nyawa. Dengan kemajuan teknologi medis, rumah sakit kini dilengkapi dengan peralatan canggih, seperti MRI, CT scan, hingga bedah robotik. Profesi dokter dan perawat semakin spesialis dengan standar pendidikan yang ketat. Dari ritual ke revolusi medis. Sejarah rumah sakit, dokter, dan perawat adalah perjalanan panjang dari era mistis hingga ke ilmu pengetahuan modern. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Banyak nyawa hilang dalam eksperimen dan kesalahan, tetapi juga banyak terobosan yang menyelamatkan jutaan orang. Hari ini kita menikmati fasilitas medis yang jauh lebih baik berkat ribuan tahun perjuangan manusia dalam memahami dan melawan penyakit. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang, dan siapa tahu di masa depan, mungkin kita bisa menyembuhkan penyakit yang sekarang masih dianggap mustahil untuk diatasi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.